Candi Borobudur merupakan pusaka peninggalan leluhur, dan sekarang menjadi warisan dunia. Candi Borobudur merupakan suatu mahakarya bangsa yang patut dikagumi oleh dunia. Suatu inovasi yang belum pernah dikerjakan sebelumnya, dan sampai sekarang tidak ada duanya. Baik dari segi keahlian teknik konstruksi, maupun dari segi keberanian untuk menyajikan suatu perangkat teks agama, dengan media ukiran batu. Borobudur dirancang tanpa ada contoh atau pembandingannya. Kapan Candi Borobudur dibangun? Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 di dataran Kedu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun pada saat kejayaan dinasti Shailendra, dan selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Candi Borobudur sempat dilupakan keberadaannya, dan pada tahun 1885, Borobudur kembali menarik perhatian arkeologi dan dilakukan pemugaran candi. Di mana letak Candi Borobudur? Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta dan 40 km di sebelah laut Yogyakarta. Candi Borobudur diapit oleh deretan panjang perbukitan menoreh yang subur, dan pegunungan berapi yang megah di kejauhan. Candi Borobudur dikelilingi oleh hutan alam, sawah dan perkebunan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Candi Borobudur. Borobudur menunjukkan kemantapan dan kebesaran kebudayaan Nusantara, yang ramah, akomodatif, kokoh dan tegar. Candi Borobudur menunjukkan kebudayaan bangsa yang terbuka dan toleran. Penampilan estetika seni rupa Borobudur baik aspek desain, maupun motif ukiran dan gaya pahatannya, menunjukkan aspek kebangsaan dan seni budaya lokal sejati. Pahatan dan ukiran Borobudur mengambil sutra dan ajaran Buddhis dari mancanegara sebagai sumber naskahnya. Dari segi empiris, pragmatis dan pedagogis, Borobudur menunjukkan ajaran keagamaan yang berkebudayaan, spiritualitas dengan budi pekerti luhur yang efeknya dapat langsung dinalar dan dirasakan. Candi Borobudur mengajarkan pengetahuan, kompas moral, dan keterampilan hidup untuk diri sendiri dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari segi altriutis dan soteriologis, Candi Borobudur menekankan cara hidup penuh kepedulian buat sesama. Candi Borobudur juga mengajarkan tekad untuk selalu bermanfaat bagi orang lain, dan jangan merugikan atau bahkan mencederai orang lain. Struktur bangunan Candi Borobudur. Bagian satu atau bagian bawah disebut Kamadatu. Kamadatu adalah kaki candi yang terdiri dari bangunan selasar atau berundak. Di belakang kaki candi terdapat relief yang menggambarkan tataran hidup yang masih dikuasai oleh hawa nafsu dan kenikmatan duniawi. Bagian kedua atau tengah terdiri dari 5 tingkatan yang disebut Rupadatu. Rupadatu adalah bangunan segi 4 yang terdiri dari dinding dan pagar langan. Di bagian Rupadatu terdapat relief yang menggambarkan kehidupan ideal yang harus ditempuh oleh setiap individu dalam melepas segala kesengsaraan dan siklus reinkarnasi. Bagian 3 atau atas adalah Arupadatu. Di bagian teras bundar ini tidak memiliki ragam hias kecuali sejumlah stupa yang di dalamnya terdapat rupang Buddha mengelilingi stupa induk. Arupadatu atau tanpa perwujudan adalah bangunan teras bundar yang melambangkan tujuan akhir dari setiap umat nirwana. Pagar langan. Dinding dalam dan dinding langkan Borobudur terdapat 1212 relief naratif dan 2672 relief hias. Di setiap sisi teras persegi Candi Borobudur masing-masing menghadap 4 penjuru mata angin utama. Di atas pagar langan yang menghadap keluar,
terdapat relung-relung yang masing-masing berisi arca Buddha, dengan mudra atau gestur tangan tertentu. Pada pagar lengan di teras pertama, terdapat 104 relung dan berisi 104 arca. Pada teras kedua terdapat 104 relung yang berisi arca. Pada teras ketiga, terdapat 88 relung yang berisi arca. Pada lantai keempat, terdapat 72 relung yang berisi arca. Pada relung kelima, terdapat 64 relung yang berisi arca. Jumlah keseluruhan relung pada Candi Borobudur adalah 432 dan berisi arca Sang Buddha. Mengenal mudra yang terdapat di Candi Borobudur. Bumi Sparka Mudra. Arca ini menghadap timur dan menjadi tanda khusus bagi Dhyani Buddha Aksobhya sebagai penguasa timur. Sikap tangan sedang menghadap ke bawah, tangan kiri terbuka dan menengadah di pangkuan, sedangkan tangan kanan menempel pada lutut kanan dengan jari-jari menunjuk ke bawah, melambangkan saat Sang Buddha memanggil Dewi Bumi sebagai saksi ketika dia menangkis serangan iblis Mara. Wara Mudra. Mudra ini dapat dikenali Dhyani Buddha Ratna Sambawa yang bertahta di selatan. Arca ini menghadap selatan. Telapak tangan yang kanan menghadap ke atas sedangkan jari-jarinya terletak di lutut kanan. Mudra ini melambangkan pemberian amal. Dhyana Mudra. Arca ini menghadap ke barat dan merupakan tanda khusus bagi Dhyani Buddha Amitabha, yang menjadi penguasa daerah barat. Mudra ini menggambarkan sikap semedi. Kedua tangan diletakkan di pangkuan, yang kanan di atas, yang kiri dengan telapaknya menengadah dan kedua jempolnya saling bertemu. Abhaya Mudra. Arca ini menghadap ke utara Langkan, dan merupakan tanda khusus bagi Dhyani Buddha Amoghasiddhi, yang berkuasa di utara. Tangan kiri terbuka dan menengadah di pangkuan. Tangan kanan diangkat sedikit di atas lutut kanan dengan telapak menghadap muka. Mudra ini menggambarkan sikap tangan sedang menenangkan dan menyatakan ketidakgentaran. Dhammacakra Mudra. Mudra ini menjadi ciri khas bagi Dhyani Buddha Warohicana yang daerah kekuasaannya terletak di pusat. Kedua tangan diangkat sampai ke depan dada, yang kiri di bawah yang kanan. Tangan kiri menghadap ke atas. Dengan jari manisnya, serupa dengan gerakan memutar roda. Mudra ini melambangkan gerak memutar roda Dharma.